Yang dihukum salib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Al-Quran dan kitabnya Yahudi sepakat bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Oke. Menurut mereka ya. Menurut Al-Quran dan menurut Ulangan, kitabnya Yahudi, orang terkutuk yang mati digantung di salib. Menurut Paulus juga demikian. Menurut Pilatus kan Yesus ini kan yang terkutuk ya Bang, tapi kan kenyataannya kalau bagi Tuhan sendiri itu bukan orang yang terkutuk. Bahkan Ulangan 21 nomor 2223. Iya, di sini tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Iya. Namun kan yang mengutuk Tuhan Yesus itu kan manusia itu sendiri, manusia dan iblis Bang. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Ditangkap hingga disalibkan Bang. Itu kan kemauan, bukan kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan. Berarti itu yang dikutuk mereka itu kan bukan kemauan Tuhan, bukan orang yang dikutuk. Nah, ini yang dari tadi saya minta dalilnya, di mana Tuhan ingin membunuh Yesus. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kenapa Tuhan Yesus bukan orang yang terkutuk, dia bisa bangkit lagi di hari ketiga Bang? Yang bangkit hari ketiga itu bukan Yesus, tapi iblis. Saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan dari Bible sendiri. Aku belum tahu itu Bang. Makanya. Bisa. Baca Matius 12. Itu iblis. Matius 12. Yes. Ya. Baru tahu justru aku deh Bang. Nah, maka dari itu Al-Quran mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanam marida, yang mereka sembah adalah setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk digantung di salib? Sembahan Anda kan? Nah, mari kita buktikan kalau itu adalah Matius 12. Matius 12 nomor 38. Sampai satu perikop. Ya. Beberapa ahli Taurat dan orang Farisi menjawabnya, katanya. Coba sini dibacain ke semuanya. Baca. Orang Farisi, Paulus lagi nih, kena lagi Paulus nih. Jangan di sini lah, di Alkitab Sabda lah. Itu ada penjelasan Calvin. Saya bacakan boleh? Boleh Bang. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Dengarkan jawaban Yesus. Angkatan yang jahat. Orang Farisi disebut angkatan jahat. Angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Kalau dia tinggal 3 hari 3 malam, berarti hari keberapa dia keluar dari perut bumi? Hari ketiga. Hari ketiga. Sekarang Anda baca Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Akan bangkit bersama angkatan ini juga sebab orang ini itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus pada waktu penghakiman. Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Boleh ke Yesaya 14? Yesaya 14 ayat berapa? 12 sampai 15.
Oh oke, ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Siapa yang bintang timur? Baca Wahyu 22:16. Oh sebentar dulu Bang. Ini ya saya 14 ini ada judulnya ini. Iya. Dari nomor Ejekan tentang Raja Babel. Oke, ejekan tentang Raja Babel ya Bang ya. Siap. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Pertama ini kan ditujukan untuk Raja Babel itu sendiri. Yes, Raja Babel. Tapi ini yang ceritanya adalah yang mau menyamai yang maha tinggi itu siapa? Oke. Bintang Timur. Pada masa itu Bintang Timur itu suatu gelar. Iya, gelar Lucifer. Kalau Anda lihat di versi KJP-nya itu Lucifer. Iya. Nah, sekarang Anda Wahyu 22 nomor 16. Siapa yang mengaku? Sama halnya dengan Al-Masih. Al-Masih ada dua Al-Masih yang kita yakini. Ada Al-Masih Ad-Dajjal, ada juga Isa Al-Masih. Iya, betul. Namun gelarnya tetap sama. Al-Masih Bintang Timur itu sebagai gelar bekennya lah pada masa itu. Iya. Iya, betul. Tetapi iya, saya paham. Tetapi kemudian ketika kita berbicara mengenai Al-Masih, mereka diberi gelar karena mereka keliling dunia. Mereka kemudian mendatangi orang-orang. Nah, ini dia yang bintang timur ini ingin menyamai Tuhan. Ini ingin menyamai Tuhan. Al-Masih tidak diberitakan kemudian turun ke alam maut. Tetapi iblisnya ini turun ke alam maut. Yesus memberikan tanda angkatan jahat 3 hari 3 malam di alam kubur. Berarti ada kebangkitan. Sementara bintang timur Tuhan Yesus, bintang timur yang nomor 8. Bintang timur yang dimaksudkan kepada Tuhan Yesus ini berbeda dengan bintang timur. Karena kan yang kita tahu malaikat pada hakikatnya membawa cahaya juga pada zamannya, Bang. Oke, baik. Baik. Boleh kita buktikan bahwa siapa yang datang di Pulau Patmos ngaku bintang timur, boleh ya? Mungkin Babel yang menara yang ada. Sebentar lebih kamu kalau mau jawab, Bang. Sorry Bang, aku potong Bang. Ini tampaknya istriku bergebu-gebu, dia pengen join juga live ini. Boleh kita? Boleh. Yes, Bang. Boleh. Silakan. Mending aku dengar dua obrolan ya. Oke, mungkin aku jelasin kali Bang. Ini on cam nggak ya? Nggak usah lah ya. Aku off cam aja karena aku nggak lagi bahas agama kalian kan. Jadi gini, itu kan penjelasannya tentang Menara Babel yang dimana yang dimaksud untuk menyamai Tuhan. Pada waktu itu Menara Babel dibangun tinggi banget dan mereka bilang mereka akan membangun menara itu sampai ke langit. Ya kan? Kenapa dihancurkan? Karena mereka udah berpikir tuh. Jadi ini sebenarnya bukan ke iblis ya, sorry ya. Ini untuk Raja Babel yang serakah, yang sombong, yang mau menaikkan, yang mau membangun menara tertinggi, yang merasa bisa nih mau sampai nih ke surga. Nah, kenapa dia bintang timur yang dihancurkan? Mungkin kita belajar bahasa Indonesianya gini kali Bang ya. Aku sederhanain aja. Bintang timur yang nomor 8 itu sama bintang timur yang dihancurkan itu udah dua kata yang berbeda. Sementara ini bukan penyebutan untuk iblis tetapi untuk Raja Babel yang mempunyai kesombongan yang berpikir bisa menyamai Tuhan dengan membangunnya menara Babel. Setinggi-tingginya dia bilang dia akan membangunnya sampai ke surga dan akan bertemu Bapa di sana atau apalah yang dia bilangin itu. Intinya itu sih. Jadi dari dua kata yang berbeda ini yang dimana katanya bintang timur yang dihancurkan dan bintang timur yang bergemer 8 itu dua kata yang berbeda ya. Itu loh Bang. Baik. Sekarang begini. Korelasinya dengan Yesus mengatakan angkatan jahat 3 hari 3 malam di perut bumi itu apa? Angkatan jahat diidentikan kemudian dengan 3 hari 3 malam di perut bumi. Sedangkan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kenapa ke-11 murid tidak percaya tentang tanda Yunus ini? Itu dulu pertanyaan saya. Yang dimana? Karena aku juga masih belajar ya. Itu dia. Gimana? Kenapa ke-11 murid tidak percaya dengan tanda Yunus? Iya, saya 14 tadi. Iya, ayat di mana? Sorry.
Ayatnya Di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11. Endingnya di nomor 11. 24 ayat 9 sampai 11. Sebentar ya Bang. Endingnya di data nomor 11. Oke, aku baca dulu ya. Dan mereka, perempuan-perempuan yang datang ke kubur, pergi dari sana dan memberikan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada orang-orang yang bersama mereka. Tetapi perkataan mereka itu tampak seperti omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Oke, sebentar ya Bang. Aku baca ayat lainnya. Nomor 11-nya? Ayat 11 ya. Ini ya Lukas sebentar. Aku pakai ini soalnya. 24 ayat 9 sampai 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur sambil menangis. Ketika ia menangis, ia membungkuk ke dalam kubur itu. Oke. Gini, Nomor 12. Sampai 12 ya, tadi katanya sampai 11 sebentar. Iya. Jawabannya di nomor 12-nya. Endingnya tadi di 11 itu perkataan-perkataan itu dianggap oleh murid-murid itu adalah sesuatu bohongan dan mereka tidak percaya. Itu endingnya. Dan ia melihat dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat di mana tubuh Yesus dulu terbaring, yang seorang di kepala dan seorang lagi di kaki. Kenapa nih? Kenapa dengan ayat ini? Anda baca data yang lain soalnya. Di data Lukas 24 nomor 12-nya, sungguh pun demikian, Petrus bangun. Oke. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, Petrus melihat hanya ada kain kapan, lalu dia pergi. Dan dia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nih, murid-murid tidak tahu menahu tentang 3 hari 3 malam di perut bumi. Karena itu hanya tanda untuk angkatan jahat. Murid-murid yang bukan angkatan jahat tidak tahu menahu. Beda kan? Beda kan antara pertanyaannya, kenapa murid-murid tidak percaya dan tidak mengetahui tentang tanda Yunus? Karena mereka bukan angkatan jahat. Mau bukti lebih? Silakan di data nomor 37-nya, apa yang terjadi kemudian? Ketika muncul Yesus, mereka menganggap dan mengira melihat apa? Lukas berapa? Sorry. Yang tadi Lukas 24. Terus sampai ke 37. Ketika Yesus muncul di 36-nya, sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kalian. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kalau angkatan jahat menunggu pada hari ketiga yang bangkit dari kubur disangkanya Tuhan. Kalau murid Yesus disangkanya hantu. Angkatan jahat menganggapnya Tuhan. Muridnya Yesus yang bukan angkatan jahat menganggapnya hantu. Oke, gini Bang. Ini kan masih ada lanjutannya yang dimana aku sederhananya ya, aku nggak baca ayatnya. Jadi kan itu mereka yang menganggap hantu, tapi datanglah Tuhan. Thomas, cucukkanlah tanganmu ke dalam lubangku. Ternyata mereka akhirnya tidak mendapat. Akhirnya Thomas bilang, Tuhanku ya Allahku, karena ketika mereka mencucukkan tangannya, yang dimana kan orang tuh mikir hantu kalau dagingnya nggak ada ya, oke ya. Tapi di sini Tuhan bilang, cucukkanlah tanganmu ke lubangku. Itu lubang yang sama yang waktu disalibkan itu masih ada dan dagingnya masih ada. Akhirnya Thomas bilang, ya Tuhanku ya Allahku, ya kan? Nah terus jadi muridnya percaya. Yesus makan ikan goreng di situ untuk membuktikan dirinya manusia atau membuktikan dirinya Tuhan. Ketika murid-murid tidak percaya, ya? Membuktikan dirinya Tuhan. Oh, makanya gitu. dia bilang, siapa orang yang percaya tapi tidak melihat, maka dia diberkati. Jadi ketika dia makan ikan goreng itu membuktikan dirinya hantu atau membuktikan dirinya Tuhan, dan saudari adik ini mengatakan itu untuk membuktikan dirinya Tuhan. Makan ikan maksudnya? Ya kan dia minta ikan kan? Adakah di antaramu di sini yang memiliki makanan?
Mereka kemudian memberikan sedikit madu dan ikan goreng. Yesus mau makannya. Pertanyaan saya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu, untuk meyakinkan muridnya aku bukan hantu loh, atau supaya mereka menganggap dirinya Tuhan? Yang paling utama itu ketika Tuhan Yesus bilang, cucukkanlah tanganmu ke lubangku. Ya. Lalu kemudian muridnya kaget, takjub. Sama seperti ketika kami melihat ada orang ditabrak mobil, boom, tapi orang itu terpental dan tidak mati. Seketika kami mengatakan apa? Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Tuhanku. Apakah orang yang ditabrak mobil ini Tuhan? Jadi gini loh Bang, Tuhan Yesus kan mati. Tuhan Yesus itu mati, bukan orang yang ditabrak tapi dia nggak mati, atau bukan Tuhan yang disalibkan tapi dia nggak mati. Jelas dia mati, dicucuk. Bahkan untuk memastikan kematian Tuhan Yesus, masih dicucuk loh lambungnya, ginjalnya, sampai dia mati. Justru Yesus kemudian menunjukkan, inilah tanganku, inilah kakiku, buktinya aku tidak mati, bukan bangkit dari kubur. Kalau bangkit dari kubur berarti dia hantu, bukan bangkit dari kubur jadi Tuhan. Itu ajaran Paulus, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit dari kematian, agar dia bisa menjadi Tuhan. Itu. Tapi ini Yesus di Lukas 24 ingin membuktikan dirinya, aku bukan hantu loh, aku orang yang hidup loh. Bukan hantu aku ini, aku bukan setan. Ada apa dengan kalian? Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku, lihatlah aku. Dan karena hantu tidak makan daging, apa? Karena hantu tidak berdaging dan tidak bertulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Aku ini adalah manusia. Adakah di antaramu yang memiliki makanan? Untuk membuktikan itu, diberikanlah ikan goreng, makan. Untuk membuktikan dia bukan hantu, bukan membuktikan dirinya Tuhan. Kita kembali dulu ya Bang, aku jelasin. Untuk yang pertama lagi, ke Tuhan Yesus itu nggak menunjukkan kalau misalnya kayak datang ke dunia ini disalibkan terus mati dan bangkit. Nggak menunjukkan kalau misalnya kayak aku manusia yang bisa bangkit nih, bukan kayak gitu. Tapi dia menunjukkan apa yang aku firmankan dan aku sudah menggenapinya hari ini, itu berlaku gitu loh. Kan Tuhan Yesus pernah bilang ya, sebentar ya ayat yang aku cari, kalau misalnya dia ke bumi ini untuk penyaliban dan dia akan bangkit di hari ketiga, itu udah ada firmannya bahkan sebelum Tuhan Yesus mati. Di mana itu tertulis? Lukas 24 yang ini. Yang ini. Lukas 24 nomor 46 gitu. Sebentar. Dari oke, sebentar ya. 24:46. Ini Matius 16 ayat 21. Mulai dari waktu itu Yesus mulai memberitahukan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam pada ahli-ahli Taurat, bahwa ia harus dibunuh dan pada hari ketiga dia bangkit. Ya kan? Dan Tuhan Yesus beberapa kali menjelaskan dia datang ke bumi ini untuk menebus dosa manusia. Yang abang bilang tadi masalah itu untuk persembahan darah, itu perjanjian pakai anggur dan roti dan selainnya. Itu perjanjian itu apa perjanjian? Maksudnya perjamuan kudus yang dia tumpahkan itu, yang dia cipta, yang dia buat hari itu hari dimana dia akan hari terakhir yang dimana dia akan tahu dia akan mati. Oke, jadi dia akan jelasin ke murid-muridnya bahwa darah ini akan tumpah untuk menebus dosa. Kemudian Tuhan Yesus bilang di sini dia akan bangkit di hari ketiga, oke? Dan dia menunjukkan tangannya memakan ikan atau segalanya untuk membuktikan bahwa dia bangkit itu bukan sekadar cuma menunjukin kayak gue orang yang bisa bangkit yang bukan gitu, tapi dia menunjukkan apa yang sudah aku bilang, apa yang udah aku firmankan sebelum aku mati itu digenapi. Dan benar digenapi di hari ketiga dia bangkit. Gitu, Bang. Oke. Sekarang begini, saya mengutip Lukas 24 nomor 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dia tidak pernah mengatakan harus digenapi apa yang tertulis di kitab Matius. Nah sekarang tolong tunjukkan di dalam kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, kitab Taurat, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada nggak? Bahwa yang gimana maksudnya? Sorry, Tuhan Yesus kan udah ngejelasin di sini dia akan bangkit di hari ketiga.
Iya, tapi kan Yesus mengatakan inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Boleh nggak saya ditunjukkan di dalam kitab Taurat ada tertulis seperti ini? Yang mengatakan Tuhan Yesus akan bangkit di hari ketiga ya. Iya. Pertama ada di Matius 17 ayat 2. Itu bukan kitab Nabi-Nabi dan itu bukan kitab Taurat dan itu bukan kitab Mazmur. Yang harus digenapi itu di Mazmur, di kitab Nabi-Nabi dan juga di kitab Taurat. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Yesus tidak pernah menyebut kitab Matius. Matius itu dituliskan nanti di tahun 62. Yesus berkata sebelum tahun itu. Dan Yesus menunjuk harus tergenapi yang telah tertulis. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ada tertulis. Berarti itu sudah tertulis. Dan Yesus mengatakan di data 4-4-nya di Lukas 24 tadi. Dikatakan tertulisnya di Taurat. Tertulisnya di Mazmur. Tertulisnya di kitab para nabi. Tolong tunjukkan saya di mana di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Jangan ambil dari kitab yang baru tertulis di nanti tahun di 62. Oke, dari Hosea 6 ayat 2, itu dari perjanjian lama ya. Sesudah 2 hari ia akan menghidupkan kita, pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di dalamnya. Itu tertulis di mana? Di Hosea 6 ayat 2. Di Hosea? Iya. Oke. Kalau Anda membaca Markus 16 nomor 16, kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi hanya berlaku sampai Yohanes. Oke. Lukas 16:16. Berarti hendaknya berang sampai ke Yesus. Oke, sebentar. Diam dulu Wulan, diam dulu Wulan. Bentar. Mau lewat. Bentar. Oke, lanjut dulu Bang. Aku sambil belajar juga ya. Soalnya aku bukan ahli agama, sih sebenarnya cuma mau jawab dong. Mungkin nanti aku pelajarin lagi, nanti aku jelasin. Ada pertanyaan lagi yang khusus masih berhubungan sama itu. Tunggu sebentar. Di kejadian. Oke. Cuma sebenarnya terjadwal loh, cuman waktunya udah. Iya. Tadi juga ada yang mau syahadat kok mati lampu, kayaknya saya telepon centang satu yang standby tadi di sini. Namanya yang memualaf tuh Martinus Christopher mau syahadat malam ini. Tunggu saya telepon lagi, orangnya kok nggak turun dia. Mungkin aku pelajarin dulu kali ya Bang, karena aku masih coba. Karena aku kan masih belajar juga. Nanti aku kalau misalnya kapan-kapan kita ketemu lagi dan aku udah ketemu jawabannya, mungkin aku bisa jelasin kali ya. Baik. Aku baru juga sih soalnya ikut-ikut live kayak gini. Cuman membantu jelasin yang tadi. Sama mungkin ada pertanyaan selain itu dulu, untuk ditampung dulu, aku pelajarin lagi nanti. Saya hanya ingin titip ini dek. Coba Anda dalami Yohanes 11 dari 45 sampai data nomor 57. Oke. Oke ya. Oh, sorry sebentar Bang, aku catat dulu ya. Mana tadi Yohanes? Yohanes 11 45 sampai 57. 11 ayat 45 sampai 57. Oke. Thank you ya Bang, belajarnya. Oke, thank you, sama-sama. Siap. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, Dinda Pandi saya bergeser dulu ya. Lu banyak masyarakat kan dulu nih satu nih. Ada sebentar loh. Ini jaringannya Mas Pandi, coba dicek. Udah didaftar tapi jaringan dia. Udah bagus. Tadi barusan telepon, tunggu bentar. Mas Pandi. Siap, ini dia di atas Bang Andi, ini di bawah Bang Andi ini. Tapi gak kelihatan di sini. Sesepuh yang muncul ya Bang.
Ya udah saya turunkan dulu dia, baru suruh naik kembali dia Bang Andi. Iya ya. Jalan. Sepuh guys, sepuh. Dia saya tunggu bentar, ngeristat dulu. Timo. Kamu tuh murtad, Yesus tidak berguna bagimu bro, kamu udah disunat. Timo nasibmu gini nak. Masih ada waktu untuk belajar. Selama raga masih bisa bergerak-gerak. Belajar lagi, apalagi beliau dan istrinya mau belajar. Alhamdulillah. Iya. Betul. Nanti kita belajar tentang Al-Quran sama-sama. Istriku pun juga sempat bersahadat juga ke Bang 2023 ya. Itu mah dipaksa mamamu. Iya, nanti kita belajar. Belajar lagi, kita belajar lagi. Iya. Open minded kok kita. Masya Allah. Saya suka dengan anak-anak muda yang mau belajar. Udah ada Bang Pandi? Belum? Dia restart update katanya. Tuhan Yesus dia. Belum Bang Andi, diam dulu kaulan. Tapi saat ini aku bisa bersaksi, aku mendapatkan keselamatan melalui Tuhan Yesus Bang, karena itulah kesaksianku, itulah yang kurasakan. Yang sulit untuk aku berbagi ungkapan rasa kasih Tuhan ini ke kalian semua, karena kan Tuhan mengasihi orang dengan berbagai cara ya. Iya, berarti Tuhan masih bersamamu. Berarti ya kalau mau mati bro. Mana dia nih? Belum ada. Kalau kau berakal nggak mungkin lah menuhankan makhluk. Kata dia udah ngomong, Tuhan kamu makhluk. Tetap ya Tuhan Yesus. Yesus Nanti kita bisa ini, Dinda Timo, nanti besok atau lusa kita kaji lagi ya. Yang kamu anggap Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan. Nanti kita buktikan menurut Yesus ya. Tadi sebenarnya sudah mau mengarah ke sana, cuman kan waktu saya juga singkat Ya, harus itu kan bergeser. lagi Bang Zuma Bang. Enggak deh, enggak mungkin Tuhan itu terkutuk. Masa Tuhan terkutuk? Tuhan itu maha suci loh, Lan. Yesus, Paulus mengatakan Tuhan kalian itu digantung di salib dengan cara terkutuk loh. Logikanya di mana Tuhan terkutuk? Enggak dong, enggak mungkin lah. Kata Adam juga kan sebelum diusir dari surga, andaikan bisa berbicara kepada Olan, Olan, enak lo makan buah ilmu pengetahuan. Ternyata malaikat yang datang kepadaku mengajarkan makan ilmu pengetahuan. Akhirnya aku sekarang tahu baik dan buruk lo. Kan Ya, gitu, kayak dianggap gini, indah Bang kan. Zuma. Pelanggaran yang Tuhan katakan jangan dilanggar dianggap indah kan jadinya. Kan gitu. Iya, Namun ada di keraguan Kristen sedikit. Nabi Adam bukan di surga Bang, di Taman Oh, Eden. enggak, itu di Kristen, tapi kalau di kitabnya Yahudi itu di Taman Eden. Taman Eden. Ya, Gan di Eden. Nanti juga kita akan bahas. Gan di Eden, taman di Eden. Gan itu artinya taman. Eden artinya apa? Lalu Adam diusir dari Eden ke mana? Ke bumi. Enggak mungkin diusir dari Makassar ke Indonesia. Kan lucu kan? Itu namanya transmigrasi. Adam diusir dari Gan di Eden menuju ke Haaretz, ke bumi. Adam diusir dari Eden ke bumi. Berarti dia sebelumnya bukan di bumi. Iya. Itu aja dulu. Nanti kita bahas makanya lebih lanjut. Boleh nggak? Mana yang mau syahadat, Bang Andi? Belum? Restart HP-nya ini barusan nih. Apa ditunda dulu kan? Iya. Atau ikut Nanti ke blender aja? kalau ada nanti yang mau syahadat, boleh kita geser aja dulu. Kasihan teman-teman sudah menunggu dari Bang tadi. Zuma, boleh nanya nggak? Ya udah, nunggu di sana dia. Ada apa Sumiati? Bukan Sumartono. Gimana Ya, deh, boleh nanya nggak Olan? serius? Iya gini. Gimana? Ya kalian tuh kan gini, Islam di Indonesia ini sama Islam yang di Arab Saudi itu beda kan? Sama oknumnya yang berbeda. Oknum yang berbeda. Oh gitu ya. Di Indonesia ini mazhabnya Imam Syafi'i Bang, yang kita anut. Iya, itu berarti dia memilih mazhab. Tapi kuncinya di mana? Di Al-Quran. Mazhab itu kan artinya sunnah. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ada yang pelihara jenggot, ada yang tidak pelihara jenggot. Tapi itu adalah sunnah, bukan wajib.
Sedangkan kami pegangannya adalah Al-Quran dan Al-Hadits Sahihah. Itu yang kami pegang. Jadi apapun mazhabnya, pegangannya Al-Quran. Makanya sholatnya sama, Tuhannya sama, Nabinya sama, Al-Qurannya sama. Ya bilang saya suka tilah. Berbeda dengan Kristen kan. Ada yang oneness, ada Trinitas, ada Tritunggal, ada Yesus only. Padahal kitabnya dan Tuhannya oknum yang itu juga yang mereka Tuhan. Ada yang menganggapnya Nabi, ada yang menganggapnya Tuhan. Roh Kudusnya ngapain? Katanya Roh Kudus mengajarkan kebenaran. Tapi kok beda-beda? Tapi nantilah itu ya adik-adik, nanti kita akan bahas. Yang penting saya berharap kita ini cinta kepada belajar. Kita cinta dulu kepada belajar. Kita cintai agama yang kita pelajari, agama Islam, agama Kristen, kita cinta dulu. Lahirkan minat untuk belajar. Jangan saling membenci dan saling memaki. Ya, saya berharap Tuhan, begitu. kami mencintai Yesus dalam hati kami. Ya kalau cinta Yesus jangan diimani kalau dia terkutuk lah. Cinta kok kayak gitu kali, kan bisanya. Yesus itu manusia suci, mengajarkan umatnya untuk bertobat, bukan mengajarkan umatnya untuk melakukan pemahaman bahwa dosa-dosa kalian ditanggung sama orang ini. Jangan kayak gitulah. Coba Anda baca Yohanes 5 nomor 29. Orang ketika dibangkitkan dari kubur ada dua. Tapi semuanya akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Orang benar masuk surga, orang salah masuk neraka. Udah nih banyak, orangnya udah datang nih banyak, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung open cam Bang, orangnya ada di situ. Ada orang di samping saya gitu. Langsung open cam. Olan jangan turun ya, lihat-lihat ya Olan ya, jangan turun Olan. Langsung buka kameranya Bang. Siap. Jadi KTP-nya udah ada sama saya Banyuma, nama aslinya itu Martinus Christopher. Ah ini dia. Dari mana tadinya Dek? Salam kenal. Dari Katolik Protestan. Dari Protestan. Izin awas asap rokoknya ya, nanti kalian kena laporan, jangan ada asap rokok. Protestan, Katolik. Iya Protestan. Oke, kita langsung syahadat tadi udah wawancara kan, bahkan sama teman Muslim kan di situ ya. Iya betul. Ya udah aman, langsung aja Banyuma, aman udah. Habis ini yang mendoakan siapa? Gampang lah nanti. Gimana Gurunda? KTP gimana? Udah ada sama saya Bang Ardiansyah. Pasakum udah ada sama saya KTP-nya, tinggal tanda tangannya nanti menyusul. Oke, siap. Tanda tangan yang belum ya? Oke, lanjut. Siap. Gurunda Zuma, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil salah satu ustadz kita deh untuk doakan sambil kita syahadatkan adik ini. Ikuti saya ya. Yo. Oke. Gelap ya. Satu tangan, simbol tauhid satu Tuhan. Telunjuk kanannya mengarah ke langit sebagai simbol agama langit satu Tuhan. Ya, ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Jadi malam ini Saudara Christopher ya sudah memeluk Islam. Nanti tinggal berusaha bagaimana. Kristopas.
Oh, oke, psikopat. Baik. Jadi alhamdulillah saudara kita ini udah masuk menjadi seorang Islam. Kiranya nanti kedepannya bisa menjadi seorang Muslim yang taat, istiqomah ya, benar-benar menjalankan hukum Islam sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk diupayakan, gitu ya. Nah sekarang saya ingin di hadapan 4.000 mata memandang dan juga di YouTube kurang lebih 2.500 memandang, agar supaya adik ini mempersaksikan bahwa Yesus itu hanya ciptaan. Boleh ya? Iya, boleh. Dan aku bersaksi. Dan Diikuti aku saya. bersaksi Bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke, teman-teman sekalian, silakan ada yang mau memberi masukan sebelum didoakan oleh Ustadz kita yang akan datang. Sembari juga saya pamit karena tugas saya masih ada. Kebetulan sekali sudah terjadwal. Ini sudah molor 30 menit, tapi nggak apa-apa. Ilmu bisa ditebar kemana-mana. Yang penting tujuan kita ikhlas karena Allah ya. Pamit ya semuanya ya. Soalnya beliau ini Banyuma, dia maunya syahadat dengan Banyuma, jadi begitu masalahnya. Ya itu, Masya Allah. Masya Allah. Nah inilah kalau saya dijadwalkan ya kayak gini, jadi nggak enak, gitu ya kan? Saya mau ke sini ada jadwal, nah, itulah makanya saya sering menolak job meskipun dibayar sampai ratusan juta. Lalu saya itu mau bebas, nggak mau terikat. Saya maunya ada kegiatan baru, maunya saya suka-suka saya dong. Kemana ketika saya mau melangkah kan gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita diskusi lagi ya. Saya selesaikan dulu, katanya banyak pemakan banyak domba pemakan daging di sebelah. Domba pemakan daging. Hama. Iya makan hama. Ya nanti ada Dinda Abu ya. Tolong didoakan adik kita ini supaya beliau bisa istiqomah ya. Karena sudah meninggalkan ajaran pagan menuju kepada ajaran yang benar, yaitu menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Saya kira begitu. Ya, saya pamit untuk diri untuk menyeberang ke sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bro Kristopas, nanti yang KTP tadi tanda tangannya di atas kertas yang bersih ya. Nanti saya kirim ke Pak Sekum, dibuatkan sertifikat ya. Oke, ya, baik. Ada di Banyumas ya? Enggak, di Jakarta. Di Jakarta sama saya Bang Andi. Oh di Jakarta, bolehlah kita ketemu besok sama Pak Kultom ya. Kita jadwalkan ketemu semua. Masya Allah. Bang Andi itu ada Ustadz Abu ya Bang Andi. Ustadz Abu ya tolong. Jangan gampang. Ustadz Abu ya silakan. Masya Allah, siap Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Marhaban saudaraku, Bang Fiksik ya, Masya Allah. Antum sekarang sudah menjadi seorang Muslim. Sebenarnya doa ini untuk kami semua, dan antum di sini angkat tangan dan cukup mengaminkan, karena sebenarnya yang banyak dosa di sini adalah kami, bukan Anda, sehingga kami yang butuh doa dari antum, sehingga kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, dan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah, dalam rahmat, kasih sayang dan maghfirah, dalam pengampunan dari Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzurriyyatina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan maqbulin, hamdan yuwafi'u ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu wa lakal nasta'in kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadika allati adrikni
Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah, ya Allah muliakanlah kami sebagai umat baginda Rasul, ya Allah. Allahumma ghfir ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah aib-aib kami sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah kemaslahatan kepada kami dunia dan akhirat, ya Allah, sebagai umat Nabi Muhammad. Allahumma hafadh, Allahumma aslih, Allahumma afi, Allahumma arham rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Allahumma tsabbit imanana, tetapkanlah iman kami sampai akhir hayat kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa tawaffana ma'al imani wal islam wa tawaffana ma'al imani wat taubah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah selamatkanlah kami dunia akhirat, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Min as'alukal ijabah barakatuh min Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir